yang MGMT, level MTS itu masih sama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Plus bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini, bimbingan konseling ini eh, yang kelompok kerjanya kita sebut sebagai MGBK. Jadi di MGBK ini ada di level MTS, juga ada di level MA. Untuk modul MA masih sama juga, bahasa Indonesia, Inggris, kemudian matematika, fisika, kimia, biologi, dan ekonomi. KKM yang juga ada tambahan karena kita juga mengakomodasi untuk kelompok kerja kepala madrasah yang madrasahnya menjadi madrasah inklusi yang telah di SK-kan sebagai madrasah inklusi, dan atau madrasah yang memiliki program inklusi. Nah, program inklusi di madrasah tersebut juga sudah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah modul Pokjawas. Modul Pokjawas ini sekarang JP-nya agak berbeda ya Bapak Ibu. Kalau dulu modul Pokjawas itu UP-nya dikunci 36. JP dalam UP dikunci 36. Nah, sekarang menjadi 32. Kenapa JP Depok Jawa JP dalam UP Depok Jawa menjadi 32? Karena ada materi yang wajib disampaikan, yaitu EKN, yang oleh penyusun modulnya diberikan 4 JP. Jadi sekali lagi, seluruh pengaturan terkait dengan JP ini menjadi kuasa penyusun modul. Jadi bukan pihak kami, bukan pemberi bantuan. Jadi kami mengacu pada pengaturan yang telah dilakukan oleh penyusun modul ya Bapak Ibu. Tapi tetap saja maksimum 36. Jadi untuk JP Pokjawas memang dikunci 36. 32 untuk UP kursi akademik, supervisi manajerial dan lain sebagainya, sedangkan yang 4 JP adalah untuk IKN. Kalau yang berbasis beragama dan kebijakan beragama memang tidak 0 JP. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku secara lebih detail. Kita tetap menggunakan model BIMTEK yang berbasis lesson study, in-service learning, kemudian on-the-job learning, kemudian in-service learning yang kedua. Gitu. Ini kita kasih batasan secara definitif di dalam juknis. Kalau kemarin dulu ini belum muncul, ini kita kasih batasan secara definitif. Sebenarnya ini berlaku umum dan terutama adalah untuk kelompok kerja guru ya Bapak Ibu ya. Karena kami berasumsi bahwa guru berlatih setelah mengajar begitu. Sehingga kami membatasi supaya memberikan kesempatan untuk guru mengajar lebih dulu. Jadi pola toleransi dalam pengelolaan BIMTEK dengan pelaksanaan itu dilaksanakan 2 JP, maksimum 8 JP per hari, dan on 2 JP, maksimum 3 JP. Ini mempertimbangkan aktivitas guru harian. Ini dengan asumsi bahwa guru tidak menyelenggarakan, ini dengan asumsi guru tidak menyelenggarakan di akhir minggu, di weekend. Tapi kalau guru misalnya mau menyelenggarakan di weekend, ya syukur, tidak jadi masalah. Cuma itu, ini asumsinya bahwa IN 1 itu minimum 2 JP dan maksimum 8 JP. Kemudian untuk JPL masih tetap sama. Ini mengacu pada juknis PKB 763, yaitu minimum 32, maksimum 36 per JP 60 menit. Bapak Ibu bisa memilih mode BIMTEK-nya di kelompok kerja, boleh tatap muka, boleh tatap maya, boleh hybrid. Sayang sekali kita belum bisa menggunakan LMS karena LMS-nya memang belum tersedia ya. Jadi hybrid itu misalnya IN 1 Bapak Ibu bisa menyelenggarakan secara online, nanti on
bisa menyelenggarakan secara tatap muka atau sebaliknya. Tapi kalau on itu tidak bisa tatap muka ya, karena on the job learning itu adalah praktek bagi guru terutama, itu praktek di rondelnya masing-masing berdasarkan RTP yang disusun pada saat insapnya. Biasanya ini dilakukan dalam peer group, ada yang jadi modeling, ada yang menjadi observer secara bergantian, dan kemudian nanti di in 2 akan dievaluasi. Evaluasi model mengajarnya, evaluasi terhadap RPP-nya, juga evaluasi terkait dengan respon siswa pada saat guru berpraktek di on the job learning, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tahun lalu penggunaan bantuan itu ada 8, tapi tahun ini hanya ada 7. Yang kurang adalah belanja alat protokol kesehatan. Alat protokol untuk pencegahan COVID itu kami hilangkan. Kenapa? Karena sudah tidak berlaku lagi PPKM. Yang lainnya masih tetap ada, konsumsi, kemudian ATK, uang harian, transport, honor, kuota internet. Kuota internet apabila Bapak Ibu hybrid, atau hybrid itu kombinasi antara tatap maya dan tatap muka, atau Bapak Ibu tatap muka saja, tatap maya saja, itu boleh bisa mengklaim kuota internet. Kemudian uang kebersihan. Kuota internet untuk tahun ini tidak lagi 150, menjadi 200 sesuai dengan SBM yang berlaku tahun ini. Jadi naik 50.000 untuk kuota internet. Nah, Bapak Ibu, yang pelaporan juga masih sama. Pelaporan ada 2 bentuk, ada dalam bentuk cetak dan adalah dalam bentuk soft copy. Dalam bentuk cetak itu sistematikanya ada dalam juknis, sistematika penyusunan laporan dalam cetak yang harus disahkan oleh pengawas pembina, diverifikasi oleh pengawas pembina dan disahkan oleh kepala kantor. Kemudian yang soft copy, Bapak Ibu bisa menyusun laporan di aplikasi kami dengan sejumlah bukti dokumen yang diminta di aplikasi. Sebenarnya relatif sama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih mudah, susun dulu laporan di aplikasi, baru kemudian susun laporan di tarik datanya, kemudian bisa digunakan sebagai dasar penyusun yang hard copy. Agar ringan, ini saran saya, agar ringan, karena kegiatan untuk Pokjawas itu kan minimum 7, dan saya lihat tren kegiatan Depok Jawas itu prakteknya tidak ada yang 7. Umumnya 9, 11, 12 kegiatan. Jadi yang pas 7 itu jarang sekali. Jadi umumnya lebih banyak dari kegiatan minimum. Nah, kalau kegiatan sebanyak itu, misalnya 9, 11, Bapak Ibu bisa mencicil ya. Menyicil laporannya. Sekali selesai satu kegiatan, laporkan, selesai satu kegiatan, laporkan. Kalau 11 kegiatan, 12 kegiatan, Bapak Ibu laporkan setelah semua kegiatan selesai, memang agak berat. Dan dikhawatirkan juga bukti truk belanja, kwitansi, dan lain sebagainya tercecer. Jadi kalau misalnya selesai kegiatan langsung dilaporkan, itu relatif lebih ringan, ini pengalaman kawan-kawan yang sudah melakukan. Nah, untuk yang hard copy, itu biasanya di-copy menjadi 3. Yang pertama dipegang oleh kelompok kerja, yang kedua diserahkan ke kantor Kemenak, yang ketiga, jika Bapak Ibu kelompok kerjanya diaudit dan jadi sampel audit, biasanya akan diminta oleh BPK. Sekali lagi, pendaftaran ini sudah dimulai tanggal 13, dan saya berharap Bapak Ibu sudah menyiapkan ubur rampenya, persyaratan-persyaratan administratif yang kita sebut di awal tadi, dan sebaiknya memang sebelum 15 April sudah disubmit ke kami. Kalau misalnya sudah submit tapi kok tidak diverifikasi, lama disetujui admin kabupaten kota,
WA saja.